Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku bisa share kegiatan aku sebagai berumah tangga. Kali ini aku mau belanja mingguan. Kebetulan stok di dapur udah pada kosong, tapi aku belum belanja bulanan ya. Jadi ini kalau misalnya nungguin belanja bulanan kayaknya nggak bakalan cukup. Dan alhamdulillah pas sudah dapat rezeki buat beli belanjaan kayak gini ya. Nah ini aku beli ikan asin cumi. Ada dua jenis ikan asin cumi di pasar, ada yang basah, ada yang sedikit masih fresh. Aku belinya yang udah mulai nggak fresh, tapi kata tukang dagangnya itu kalau dicuci masih enak. Itu harganya seperempat itu 25.000. Aku juga beli ikan asin selar bitung ya, ini harganya 14.000 seperapat. Ini rasanya enak banget kalau digoreng garing. Aku stok ikan asin karena aku makannya simple ya teman-teman, cuman ikan asin sambal sama lalapan udah aja cukup. Aku juga beli telur 1 kilo, itu harganya 28.500 ya. Aku biasanya nyetok telur itu satu minggu itu lebih dari 1 kilo karena aku kan sekalian dagang. Kalau dagang itu satu kali bikin bolu itu pakainya 3 butir telur ya. Jadi aku beli telurnya yang kecil-kecil ya teman-teman, jadi supaya jadinya banyak gitu ya. Nah ini ukuran telurnya kecil-kecil, jadi jumlahnya sekitar 15 butir ya. Alhamdulillah, jadi harganya bisa 1.501 ya. Jadi kalau misalnya ukurannya gede-gede, satu butir bisa 2.500. Jadi kalau misalnya pengen banyak, kita pilih aja telurnya yang kecil-kecil ya teman-teman. Dan biasanya anak-anakku kalau telurnya nggak diceplok ya di dadar, sekali ngedadar itu 5 ya kalau pagi-pagi, karena keluarga aku jumlahnya 6 orang. Dan aku juga mau beli bumbu renceng kayak gini, kayak lada, kemiri, ketumbar, asem, sama yaitu aja ya, karena ini teh bumbu paling bener, paling komplit untuk masak-masakan Indonesia ya. Kalau misalnya nggak ada bumbu kayak gini asa kurang sedap. Aku juga beli tomat itu setengah kilo. Aduh, ada yang buruk satu ya teman-teman, gak apa-apa. Aku beli setengah kilo itu harganya 6.000 ya. Nggak tahu itu lagi murah atau lagi mahal, tapi aku belinya yang kecil-kecil supaya lebih irit aja. Nah ini aku beli bawang putih segitu teh, harganya kalau nggak salah itu 10.000 ya, dapat 6 bonggol, jadi sekitaran 2.000-an satu atau 1.500 gitu ya. Jadi masih murah ya teman-teman. Aku juga beli bawang merah seperempat 10.000. Ini bawang merahnya gede-gede dan kering, jadi kalau misalnya disimpan bakalan awet. Aku juga beli garam dapur itu 5, itu harganya 9.000 kalau di pasar. Kalau di warung itu 5 itu harganya 10.000, jadi 2.000-an lebih murah 1.000 ya. Dan aku juga beli minyak goreng 1 kilo itu harganya 20.000. Aku beli 2 kilo jadi 40.000. Aku juga mau beli gula pasir 1 kilo itu harganya 18.000. Dan aku juga beli terigu untuk bikin kue 1 kilonya 10.000, itu untuk terigu segitiga ya. Dan aku juga beli plastik untuk bungkusin snack aku satu ya, itu harganya 8.000. Nah aku juga mau siapin kayak persabunan karena sabun udah habis. Dan kemarin lumayan kalau pakai sabun sabun cair lumayan boros ya, 1 minggu habis 1 botol. Jadi aku belinya yang batangan aja. Aku juga beli sabun lantai 1 renceng itu harganya 5.000. Dan aku beli sabun deterjen itu harganya 18.000. Aku ke pasar bawa uang 300.000, masih ada kembalian sekitar 30.000 ya. Ini uangnya lecek-lecek, kalau misalnya belanja di pasar nggak apa-apa ya teman-teman, dapat harga murah walaupun kembaliannya cuma lecek-lecek. Ini bisa dipakai buat ongkos anak-anak. Ongkos anak-anak biasanya satu hari itu 4.000 ya, jadi lumayan, itu bisa beberapa hari dapat
buat ongkos. Jadi menurut teman-teman, aku belanja segini itu murah atau mahal ya? Bawa uang 300.000 kembalian 30.000, jadi sekitaran 270.000. Dan ini kita masukin ke dalam dompet. Kita mau siapin dulu perbumbuan ya, karena aku beli ini bawang daun ya. Bawang daun itu harganya segitu 2.000-an ya teman-teman. Aku juga beli cabai merah itu seperapat, harganya 15.000, dan cabai rawit itu harganya 7.000 karena 1 on ya. Dan aku juga beli jengkol setengah kilo. Aku juga beli bawang bombay segitu teh, harganya 6.000. Dan ini kemarin masih ada sisa tomat, jadi aku beli juga tomat ya. Kenapa belinya banyak-banyak? Kadang anakku itu sukanya makan tomat mentah gitu ya teman-teman. Dan ternyata di dalam wadah itu ada bonus cabai rawit. Alhamdulillah, lagi mahal-mahalnya aku dapat bonus cabai rawit yang lagi yang mahal, yang pedes ya. Nah ini bawang bombay, biasanya aku gak pernah beli karena anak-anak mulai suka, jadi aku beli aja. Dan ini tomatnya yang gede-gede, karena tadi aku belinya yang kecil-kecil dan agak sedikit merah, jadi agak sedikit cepet matang, jadi aku belinya yang hijau-hijau supaya lebih awet. Dan ini juga aku beli jengkol kesukaan aku, gak bisa jauh dari namanya jengkol. Jengkol lagi murah ya teman-teman, 1 kilo itu harganya cuman 18.000. Dan ini aku mau kupasin sih bawang merah sama bawang putihnya, dan bawang bombay, bawang daunnya juga aku mau simpen ke dalam wadah. Gimana teman-teman, udah pada belanja mingguan gak? Kalau kayak aku udah belanja ya. Untuk harga semuanya gak terlalu naik, tapi alhamdulillah ya untuk ada rezeki untuk belanja kali ini. Jadi kadang kalau misalnya ke pasar aku bawa uang 200.000, biasanya hanya cukup untuk bumbu-bumbu aja, dan itu cukup untuk 1 minggu. Untuk proteinnya aku nggak beli, biasanya aku misah ya belanjanya. Jadi kalau menurut aku yang disebut belanja mingguan itu belanja yang bisa dipakai sampai 1 minggu gitu ya. Kalau karena tempe atau tahu, kalau misalnya beli ayam, biasanya pas waktu pulang belanja mingguan itu langsung diolahin, dan besokan harinya juga udah habis ya teman-teman. Jadi kalau biasanya aku disebut belanja mingguan itu aku nyetok beberapa, kayak beli tulang ayam atau ceker ayam itu untuk beberapa hari ya. Nah ini biasanya kalau aku diwajibkan beli perbumbuan aja ya, karena kalau misalnya yang protein biasanya suka ada yang lewat ke rumah gitu. Dan kalau misalnya beli ayam itu 1 kilo itu harganya 36.000, itu bisa dimakan 1 hari atau bisa 1 hari setengah ya, besokannya juga udah habis. Jadi kadang aku suka bingung kalau nargetin belanja mingguan itu harus seberapa, ya dia seadanya aja. Kalau misalnya barang-barangnya lagi murah, ya udah aku beli untuk mingguan, kayak minyak atau sabun biasa per mingguan ya. Tapi kalau yang namanya makanan untuk sehari-hari biasanya aku belanjanya harian ya teman-teman. Dan ini aku juga mau sempilin video yang kemarin aku belanja untuk beli persabunan gitu, karena video yang tadi aku bikin pendek banget. Tapi aku mau cerita soal gimana caranya supaya uang belanja itu 1 minggu itu aku targetan habis 200.000 ya. 200.000 itu kalau misalnya minggu pertama aku biasanya beli perbumbuan, dan biasanya kalau perbumbuan itu di minggu kedua itu masih ada, dan pas waktu minggu kedua biasanya aku baru beli proteinnya yang agak banyak ya. Untuk beli kayak ayam, tahu, tempe biasanya cuman bisa habis 2-3 hari ya teman-teman. Jadi
Jadi kalau misalnya untuk dipatok satu hari itu kita belanja hariannya berapa, aku juga nggak terlalu paham ya, karena kebutuhan kita setiap hari berubah-ubah ya. Kadang anak-anak kita sediain masakan seperti ini dan tiba-tiba mereka maunya makan yang seperti itu, jadi nggak bisa dipatok. Kalau aku sih bisa ya, kalau anak-anak nggak bisa. Jadi tapi biasanya aku targetkan satu minggu itu aku belanja mingguan 200.000, dan untuk hariannya kayak beli tahu tempe aku sediakan itu sekitar 15.000. Jadi ya begitu teman-teman, cara aku mengatur keuangan pas waktu belanja bulanan, punya uang cuma 200.000 ya. Dihitung-hitung, kalau dihitung per hariannya 10.000 ya, sekitaran 250.000 untuk masakku di rumah. Tidak termasuk sama kita pakai gas, beras dan yang lain-lainnya ya. Jadi itu patokannya cuman untuk makan harian aja. Kalau teman-teman sukanya belanjanya mingguan atau harian? Kalau aku untuk mingguan kita beli yang awet-awet aja atau yang kayak perbubuhan persabunan. Kadang belanja bulanan itu juga termasuk persabunan dan minyak ya. Disebut belanja bulanan tapi nggak nyampe 1 bulan udah habis. Jadi biasanya yang disebut belanja bulanan menurut aku itu aku belinya beras ya. Beras, bayar listrik, bayar air itu termasuk ya. Jadi untuk yang lainnya aku nggak sebut belanja bulanan, itu bisa disebut belanja 2 minggu sekali gitu ya. Itu sih menurut aku. Jadi itu sih cara aku agar enggak terlalu boros ya teman-teman. Makasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.